Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu mengenai analisis kebijakan kecerdasan artifisial di era digital mengenai studi perbandingan Indonesia dan Italia. Kami kelompok 1 dengan anggota Nesli Reina Sohan, Nadia Ajeng Wijayanti, Adinda Syifa Prinadi, Naila Gumaisyah, dan Imade Randi Wijaya. Kemudian lanjut ke pendahuluan dan tujuan. Kecerdasan artifisial AI telah menjadi pendorong utama sebagai transformasi digital global. Tulisan ini bertujuan untuk membandingkan kebijakan AI nasional antara Indonesia dengan negara Italia, dengan fokus pada strategi, implementasi, dan aspek regulasi. Kedua negara ini yang sedang membangun ekosistem AI, namun dengan pendekatan, tantangan, dan kapasitas teknologi yang berbeda. Hasil analisis yang akan digunakan untuk memberikan rekomendasi kebijakan bagi Indonesia. Selanjutnya, ada perbandingan strategi nasional AI. Di Italia, kita menggunakan strategi Italia untuk kecerdasan artifisial 2024-2026. Strategi ini dirancang untuk mendorong AI yang bertanggung jawab, inklusif, dan berpusat pada manusia sejalan dengan nilai-nilai Eropa. Didukung juga oleh rancangan Undang-Undang AI Italia AS 1146 untuk melengkapi regulasi AI Uni Eropa. Sedangkan di Indonesia, kita menggunakan Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial atau Stranas KA 2020-2045. Dikembangkan melalui konsultasi berbagai pemangku kepentingan untuk memanfaatkan AI demi kemajuan bangsa. Stranas KA ini berfungsi sebagai dokumen payung untuk menyelaraskan berbagai inisiatif teknologi. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, setelah itu kita akan masuk ke dalam perbandingan kerangka kelembagaan antara Italia dan Indonesia sendiri. Nah, kalau di Italia itu ada namanya AGID, yaitu adalah peran sentral dalam promo inovasi dan pedoman AI untuk sektor publik. Kemudian ada ACN, yaitu untuk bertanggung jawab atas keamanan cyber AI dan pengawasan pasar. Nah, kemudian ada Presidensi Dewan Menteri, yaitu untuk memegang peran koordinasi strategis dalam kebijakan AI. Sedangkan di Indonesia sendiri itu, kita itu mempunyai BRIN atau Badan Riset dan Inovasi Nasional. Ini untuk mendorong penggunaan AI di berbagai sektor yang strategis. Kemudian ada Kementerian Kominfo, yaitu untuk bertugas dalam pengaturan dan penerbitan pedoman etika AI. Kemudian ada KORIKA, atau Kolaborasi Riset dan Inovasi Industri Kecerdasan Artifisial. Ini berfungsi sebagai orkestrator dalam ekosistem AI nasional. Kemudian, ada perbandingan pendekatan etika, yaitu dari negara Italia dan Indonesia. Yang pertama itu, kalau Italia adalah prinsip etika itu diatur dalam RUU AI, yaitu mencakup tentang transparansi, keamanan, non-diskriminasi, dan keberlanjutan. Sedangkan dalam Indonesia itu, panduan etika itu tertuang dalam Surat Edaran Menkominfo nomor 9 tahun 2023. Kemudian, fokus utama pada otonomi manusia dan perlindungan terhadap struktur demokrasi itu untuk negara Italia. Sedangkan di Indonesia itu menetapkan nilai-nilai seperti inklusivitas, kemanusiaan, keamanan, dan transparansi. Kemudian yang terakhir dalam negara Italia itu mengacu pada ECNIS Guidelines for Trustworthy AI dari Komisi Eropa. Sedangkan Indonesia itu menekankan bahwa penggunaan AI harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila dalam konteks lokal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini kita melakukan perbandingan fokus sektor prioritas antara Italia dengan Indonesia sendiri. Di Italia itu meliputi layanan kesehatan, manufaktur, administrasi publik, riset atau termasuk LLM spesifik Italia, pendidikan, keuangan, pariwisata, dan perlindungan lingkungan. Sedangkan di Indonesia sendiri, di sini memprioritaskan 5 bidang utama, yaitu layanan kesehatan atau rumah sakit pintar, reformasi birokrasi atau layanan publik digital, pendidikan dan riset, ketahanan pangan atau pertanian pintar, dan mobilitas atau kota cerdas. Yang kedua ada di Italia memberikan dukungan kuat kepada usaha kecil dan menengah atau UKM untuk adopsi AI melalui berbagai insentif.
Di Indonesia juga memiliki program untuk adopsi teknologi digital oleh UMKM yang dijalankan oleh Kominfo. Nah, di sini kami mengambil studi kasus, yaitu ketegasan regulasi di Italia. Di sini Italia menunjukkan pendekatan regulasi yang kuat untuk melindungi warga negara. Yang pertama yaitu tindakan terhadap OpenAI. Pada 2023, Italia memblokir sementara ChatGPT karena dugaan pelanggaran prinsip transparansi dan perlindungan data pribadi menurut GDPR. Yang kedua, sanksi denda. Penyelidikan lebih lanjut menghasilkan denda sebesar 15 juta euro kepada OpenAI pada tahun 2024 karena kegagalan mengungkap metode pengumpulan data. Yang ketiga itu adalah moratorium pengenalan wajah. Di Italia, ini menjadi salah satu negara pertama yang menetapkan moratorium terhadap teknologi facial recognition di ruang publik untuk mencegah potensi pelanggaran hak privasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan peta kekuatan AI di Indonesia. Yang pertama yaitu ada bagian pada ketenaga kerjaan. Generasi baru semakin meminati studi di bidang TIK, ilmu komputer, dan sains. Kemudian ada pada bidang infrastruktur dan digitalisasi. Terdapat potensi dataset unik yang besar dari keragaman budaya dan kearifan lokal, di mana Indonesia merupakan wilayah terbesar, tentu saja memiliki berbagai keragaman budaya dan yang terdapat di masing-masing daerah, terutama pada bagian pertanian, kebencanaan, maritim, dan lain-lain. Kemudian ada kolaborasi. Pemerintah menyediakan dana insentif untuk program riset hasil kerja sama industri dengan perguruan tinggi. Kemudian ada regulasi, Pancasila dan UUD 1945 dapat menjadi payung hukum untuk etika pemanfaatan AI yang bertanggung jawab. Nah, selanjutnya ada peta kelemahan AI di Indonesia, di mana ketenagakerjaan itu minimnya kemampuan lulusan untuk siap bekerja di bidang AI. Nah, walaupun Indonesia memiliki SDM yang cukup banyak, namun belum tentu semuanya memiliki kemampuan yang cukup dan dapat memanfaatkan teknologi AI itu sendiri. Kemudian di bidang infrastruktur dan digitalisasi, jaringan telekomunikasi dan internet belum memadai. Kemudian sistem keamanan data masih rentan, dan implementasi satu data Indonesia masih terhambat ego sektoral. Nah, dari sini kita bisa ketahui kepentingan politik di Indonesia merupakan salah satu hal yang sangat berpengaruh pada perkembangan negara itu sendiri. Kemudian kolaborasi. Link and match antara dunia pendidikan dan industri belum optimal. Kemudian investasi riset dan industri masih rendah. Ada bagian regulasi. Belum ada instrumen peraturan spesifik dan lembaga pengawas yang mengawasi pengembangan dan pemanfaatan AI. Kemudian, kesimpulan dan rekomendasi dari kelompok kami yaitu Italia dan Indonesia sama-sama berkomitmen mengembangkan AI secara etis, namun dengan tingkat kematangan yang berbeda. Italia memiliki pendekatan yang terstruktur, didukung regulasi yang kuat dan selaras dengan kerangka kerja Uni Eropa. Sementara Indonesia memiliki visi jangka panjang, yaitu sesuai dengan Stranas KA 2020 hingga 2045. Tetapi masih menghadapi tantangan fundamental dan regulasi spesifik seperti infrastruktur dan kesiapan SDM. Kemudian, rekomendasi untuk Indonesia perlu percepatan dalam pembentukan regulasi teknis dan lembaga pengawas AI, serta penguatan link and match antara pendidikan dan industri untuk mengatasi kesenjangan talenta. Nah, mungkin itu saja pembahasan dari kelompok kami mengenai perbandingan antara bagaimana kebijakan antara perkembangan AI antara Indonesia dan Italia. Saya kembalikan ke Nadia. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak. Mungkin cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.